Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazila Fadila dari program studi PAI. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di Mesir. Setelah kita lulus dari SMA ataupun SMK, pelajar Indonesia melanjutkan jenjang berikutnya dengan memilih kualitas perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ada banyaknya ditemukan pelajar Indonesia di luar negeri daripada di dalam negeri. Indonesia merupakan negara yang para pelajarnya banyak menempuh pendidikan di luar negeri, seperti melanjutkan S2 dan S3 di universitas yang sangat terkenal di dunia, seperti menempuh pendidikan di University of Oxford, Stanford University, Harvard University, University of Chicago, University of California, dan masih banyak lagi. Ada lebih dari 53.604 pelajar Indonesia yang kuliah di luar negeri dengan mengikuti program beasiswa ataupun pertukaran pelajar. Ada beberapa negara yang diminati pelajar Indonesia seperti negara Australia, Malaysia, Amerika, bahkan negara Timur Tengah, seperti Mesir pun menjadi negara yang paling diminati oleh orang Indonesia untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, negara Mesir merupakan negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, yang mana negara ini merupakan negara Timur Tengah yang terdapat di benua Afrika bagian timur laut. Mesir merupakan negara seribu menara yang menjadi incaran pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan. Ada sekitar 8.000 lebih mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir pada saat ini. Dengan ibu kotanya itu Kairo, Mesir merupakan negara yang dikelilingi oleh padang pasir dan ada banyak bangunan tua di sekitar perkotaannya. Jika kita berbicara soal pendidikannya, perlu kita ketahui mengapa Mesir menjadi negara yang diminati pelajar Indonesia untuk belajar ke negeri Mesir. Karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Universitas Al-Azhar di negara Mesir memiliki universitas Islam tertua di dunia yang berpusat di Kairo. Universitas ini didirikan pada tahun 970 sampai 972 sebelum Masehi. Di Universitas Al-Azhar ini banyak sekali mengajarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, banyak majelis talaki. Di Mesir ada banyak tempat mencari ilmu dan juga pengajian yang didirikan yang diajarkan langsung oleh ulama Mesir, dan para pelajar pun bebas memilih kepada siapa mereka menuntut ilmu. Yang ketiga, komunitas Muslim dunia. Ada kelebihan yang tidak bisa ditutupi oleh negara Mesir, adalah kita bisa bertemu dengan negara pelajar Muslim yang berasal dari berbagai benua, yaitu benua Asia, Australia, Afrika, dan Amerika. Ada banyak kesempatan kita untuk mengetahui karakteristik dan kebudayaan setiap negara yang umat muslimnya minoritas. Yang keempat, negeri para nabi. Mesir tidak hanya dikenal dengan adanya piramida, patung Sphinx, dan juga Sungai Nil. Mesir dikenal juga sebagai negeri para nabi, seperti Nabi Musa, Yusuf, Harun, dan lain-lain. Yang kelima, biaya hidup yang murah. Di Mesir memiliki biaya hidup yang murah dibandingkan dengan negara Timur Tengah yang lainnya, seperti harga sewa rumah, transportasi, dan makanan memiliki harga yang sangat terjangkau. 6. Peluang hidup mandiri. Jika kuliah di Mesir, kita bisa membiayai diri kita sendiri dengan membuka peluang usaha seperti menjual makanan khas Indonesia, membuka usaha pengiriman barang, dan juga pemandu wisata. Yang terakhir, wisata alam dan peradaban. Seperti yang kita ketahui, Mesir memiliki tempat yang selalu didatangi oleh para wisatawan, yaitu piramida, patung Sphinx, dan sungai terpanjang yaitu Sungai Nil. Tidak hanya itu, Mesir memiliki sejarah peradaban di dunia yang sangat terkenal, seperti zaman Fir'aun, Ratu Cleopatra, Imperium Romawi, hingga sejarah keislamannya. Jika membahas soal
Sistem pendidikannya di Mesir ini memprogram wajib belajar. Masyarakatnya harus pandai dalam baca tulis dan harus bisa memanfaatkan pengetahuan dan juga teknologi, serta menjadi masyarakat yang produktif. Pendidikannya harus fleksibel dan relevan untuk kebutuhan masyarakatnya. Di tahun 1987, pemerintahan Mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan Mesir. Oleh karena itu, pemerintahan Mesir menyatakan pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan Mesir dengan tujuan utama lebih rinci yang dinyatakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Mesir, antara lain, yang pertama menegakkan demokrasi, persamaan kesempatan, dan pembentukan individu yang demokratis. Yang kedua, menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja. Yang ketiga, pendidikan diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa dan penguatan budaya dan identitas Arab. Yang keempat, mampu mengirim masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. Yang kelima, ada kemauan dalam baca tulis, bisa mempelajari bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab, mampu menciptakan sebuah seni dan pemahaman terhadap lingkungan. Yang kelima, pendidikan juga harus bertujuan dalam kerangka kerja sama dalam pengembangan kurikulum dan penilaiannya. Hal ini biasanya merupakan tujuan utama dari negara. Sasaran pendidikan yang beragam menurut tingkatan pendidikan, daerah, program, dan juga individu. Dari kebanyakan orang, pendidikan diartikan sebagai perolehan yang mampu membawa mereka dalam keadaan dengan penghasilan yang teratur, serta sangat terjamin untuk masa depannya, dan sekaligus memiliki status sosial yang baik di masyarakat. Dan di Mesir pun, kurikulumnya itu dibuat langsung oleh tim kurikulum yang terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, dan juga profesor pendidikan, dan guru-guru yang sangat berpengalaman. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem pendidikan di Mesir. Jika saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.